Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa hari ini untuk saya menjelaskan tentang cara pengerjaan tugas Vimlat desain pembelajaran. Nah, untuk mengerjakan kita login dulu menggunakan akun Gmail Belajar ID. Ya, di sini ini sudah menggunakan akun Belajar ID. Kita ke titik 9 ke Classroom. Ya, di dalam Classroom kita ke pelatihan. Ke tugas kelas kita ke tugas 1. Ini untuk tugas hari pertama. Nah, di sini di postingan ini, di sini ada tugas praktik. Ini yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu peserta pelatihan. Sedangkan di link ini berisi panduan pengisian. Apa saja yang harus di screenshot dan ditempelkan dalam tugas. Kita buka dua-duanya dalam tab. Jadi Bapak Ibu nanti di rumah juga sama membuka tab panduan dan juga tab tugas praktik supaya memudahkan mengecek apakah yang ditempel atau yang dipastekan sudah betul atau belum. Ya, ini berisi panduan, yang satunya berisi tugas praktik. Nah, di dalam panduan sudah berisi contoh-contoh yang harus dikerjakan. Untuk halaman pertama, ini hanya berisi petunjuk pengerjaan, ini tidak diisi oleh peserta. Halaman kedua judul, halaman ketiga masih judul, halaman keempat kompetensi yang harus dicapai, ini juga belum dikerjakan oleh peserta. Dalam praktik milik peserta juga sama. Ya, di sini belum dikerjakan sampai slide 4. Baru di slide 5, di sini posisi kosong, sementara di panduan sudah diisikan contoh cara pengisiannya atau dicontohkan pengisiannya dari hasil screenshot. Nah, nantinya Bapak Ibu akan membuat seperti ini dengan akun masing-masing ditempelkan di tugas praktik. Ya, kita praktikkan untuk yang pertama. Screenshot satu folder berjudul DDGWE. Di sini ada Google Drive. Ya, kita buka di tab baru. Kita buka drive kita. Klik tanda plus, klik tambah folder. Kita buat nama DDGWE. Ya. DDGWE kita buat. Nah, di sini muncul folder yang kita buat, kita buka. Nah, di sini masih kosong, kita isikan seperti permintaan dalam panduan. Satu Google Doc, kalau dalam hal biasa atau keseharian kita biasanya Word. Satu Google Slide, dalam keseharian itu PowerPoint. Satu Google Sheet, dalam keseharian itu Microsoft Excel. Ya, kita membuat satu Google Doc di dalam drive kita. Ya. Di file atau di folder tadi DDGWE kita klik tanda plus, membuat Google Dokumen. Klik dokumen kosong, buat. Nah, karena di sini belum ada judulnya, untuk judul dokumennya kita copy dari tugas praktik. Salin, tempelkan dalam judul. Ctrl V atau paste. Ya. Nah, ini ketika sinyalnya bagus akan langsung tersimpan di drive. Ini sudah jadi yang pertama. Yang kedua, kita membuat satu Google Slide. Tanda plus, Google Slide, presentasi kosong, buat dan bagikan
Ya, di sini namanya kita buat sesuai dengan yang ada di tugas praktik. Ya, kita pastekan di sini Ctrl V atau paste. Ya. Oke. Kita sudah jadi 2. Yang ketiga yaitu Google Sheet berjudul Google This Number. Plus Google Sheet, spread kosong, buat dan bagikan. Di sini beri nama sesuai yang ada di tugas. Di copy. Klik kanan, salin, copy. Kita ke Drive. Sini ya, yang belum diberi judul, kita paste, Ctrl V. Nah, sudah tersimpan. Sudah jadi ketiga file di sini dari doc, slide maupun spreadsheet. Nah, dengan posisi seperti ini kita screenshot atau print screen di laptop Bapak Ibu, ada tulisan PRTSC, kita klik print screen atau screenshot atau di foto, kita tempelkan di tugas praktek hari pertama. Ctrl V atau paste. Ya, kita geser. Oke. Yang selanjutnya, screenshot cara membagikan link folder DDGWE. Kita lihat di panduan. Ya, screenshot cara membagikan link folder. Dari folder tadi yang kita buat, kita klik bagikan. Ini, kita klik bagikan di sini. Nah, dengan posisi seperti ini kita screenshot atau kita print screen. Tempelkan di tugas praktik. Ctrl V. Ya, geser. Oke. Lanjut. Kita ke selanjutnya. Screenshot menu upload file atau folder untuk mengupload file Microsoft Word, Excel, PPT ke folder Anda. Ya, ini upload file, cara upload file. Berarti kita ke Drive. Di sini kita klik tanda plus. Nah, di sini untuk mengupload file, kita screenshot dengan posisi seperti ini. Print screen, tempelkan ke tugas praktik. Nah, sudah jadi. Oke, tugas selanjutnya. Bagaimana berkolaborasi bersama di satu drive bersama milik sekolah atau perusahaan. Buka share drive atau drive bersama. Kita membuat judul kolaborasi data. Oke, di drive bersama, klik. Kita buat kolaborasi data. Kita buat. Oke. Ya, di sini milik kita. Terus selanjutnya buat satu folder berjudul RPP dalam share drive. Ya. Boleh dalam kolaborasi data, boleh di drive bersama. Ya, kita buat folder RPP. Oke. Ya. Oke. Kita screenshot. Ya, ini karena ada RPP dari peserta yang sudah di-share ke kami, jadi muncul 2. Dengan posisi seperti ini, kita screenshot atau print screen. Tempelkan dalam tugas.
Ctrl V. Kita kecilkan. Oke. Selanjutnya, screenshot, bagikan akses share drive ke email pribadi rekan Anda dengan akses edit pengelola konten. Ya, kita ke drive. Di drive bersama ini, kita klik kolaborasi data milik kita. Kita klik tanda panah bawah, kelola anggota. Ya, tambahkan anggota atau tambahkan orang. Misalkan di sini kita tambahkan guru. Ya. Nah, di sini kita atur sesuai dengan yang diharapkan dalam panduan. Posisi seperti ini kita screenshot atau print screen. Kita tempelkan di tugas. Ctrl V atau paste. Oke. Sampai sini. Ya. Oke. Yang selanjutnya tentang Gmail. Di sini kita diharapkan bisa mengelola email. Yang kedua, menerjemahkan email. Tugas yang pertama, Anda ingin mengatur supaya email Anda lebih teratur. Anda dapat melakukan pembagian kategori email agar email menjadi lebih teratur dan menarik dengan pesan yang ditandai. Tugasnya, tampilkan satu screenshot dari Gmail Anda di desktop dengan tema background yang berbeda. Di sini, ya, untuk drive kita tutup. Kita kembali ke tab titik 9. Kita ke Gmail. Oke. Ya, ini banyak sekali yang masuk. Ini untuk kotak masuk. Kita ke setelan. Kita ke setelan. Lihat semua setelan. Ya. Klik di kotak masuk. Nah, ini kategorinya utama sudah otomatis, sosial, promosi, update, forum, dan juga pesan berbentang kita centang. Checklist semuanya di bagian bawah kita simpan perubahan. Karena ini sudah sebelumnya sudah diatur, jadi sudah tidak aktif untuk simpan perubahan karena sudah disimpan. Oke, ya. Nanti terus disimpan. Nah, di sini muncul kategori utama, sosial, promosi, update, forum. Kemudian, panduan di tugas permintaannya adalah tampilkan satu screenshot dari Gmail Anda di desktop dengan tema background yang berbeda. Ya, di sini backgroundnya hitam berbunga. Kita klik di setelan, klik tema, lihat semua tema. Nah, kita pilih salah satu tema untuk background. Misalnya ini. Ya, kita klik salah satu, kita simpan. Nah, sudah berbeda backgroundnya, kita print screen atau screenshot. Tempelkan di tugas praktik. Di sini. Ctrl V. Nah, oke. Jika mau dirapikan, kita potong. Ya, tugas berikutnya yaitu bagaimana cara menerjemahkan email. Tampilkan satu screenshot fitur translate email dan terjemahkan email Anda ke dalam bahasa Inggris. Ya, kita buka kotak masuk. Ya, kita pilih salah satu kotak masuk di sini. Kita terjemahkan dari Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Terjemahkan pesan. Nah, di sini pesan sudah berupa bahasa Inggris. Kita screenshot dalam posisi di sini. Ketika kita mau menampilkan versi asli, klik di sini, kita screenshot. Pastekan. Ya, seperti ini. Tugas berikutnya yaitu tentang Google Site. Membuat Google Site, mengedit wallpaper, memasukkan dokumen, membagikan situs, dan juga mempublikasikan situs.
tugas yang pertama, kita ke panduan. Ya. Screenshot dari Google Sheet dengan judul nama sekolah Anda, berisi gambar sekolah, satu slide presentasi sekolah. Ya, kita buka Google Sheet di tab yang baru. Sheet ini untuk Google Sheet, kita klik. Ya, kita bisa menggunakan berbagai template yang ada di sini, juga bisa menggunakan yang masih kosong. Kita klik tanda plus. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan nama SD. SD Negeri, misalnya Wonorejo. Jika hurufnya terlalu besar, kita kurangi ukurannya. Ya, ini bisa ditarik. Ya, seperti ini. Kemudian berisi gambar sekolah, satu slide presentasi sekolah. Ya, ketika sudah sampai seperti ini, kita sisipkan untuk slide. Di sini kita cari slide, kita ambilkan, boleh dari drive, misalnya kegiatan sekolah, kita sisipkan. Kita juga bisa menyisipkan gambar. Ya, misalkan dari dokumen, kita klik, kita letakkan di sebelahnya. Kemudian tarik. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, ya, ini nama situs terkait dengan tugas berikutnya. Ini bisa dituliskan nama SD. SD Negeri 1 Wonorejo. Oke, ini kita screenshot. Ini kita tempelkan memakai Ctrl V. Kemudian lanjut ke tugas berikutnya, screenshot nama situs di paling kiri atas dan ganti background dengan gambar sekolah Anda. Kita ganti gambar background, ini sudah kita ganti. Kita dapat menambahkan logo. Upload logo. Cari di logo, kita mencari logo SD. Kita ganti background atau ubah gambar. Dokumen. Nah, kalau sudah seperti ini, maka background sudah terganti. Kita screenshot atau print screen, kita masukkan dalam tugas praktek. Ctrl V. Oke. Ya, seperti ini. Untuk selanjutnya, kita akan memasukkan dokumen sekolah. Halaman baru berisi dokumen sekolah. Kita ke site, diklik halaman, tambahkan halaman baru bernama dokumen sekolah. Ya, di sini kita akan sisipkan satu file di halaman sekolah. Ya, untuk selanjutnya yaitu tugas tentang PMM, yaitu mengakses PMM, memanfaatkan asesmen dan juga mengakses bahan ajar. Ya, kita buka di tab baru. Di sini Merdeka Mengajar. Ya, kita klik masuk. Nah, ketika kita sudah menginstal aplikasi Merdeka Mengajar di Android, maka ketika kita membuka guru.kemdikbud.go.id, otomatis PMM juga sudah masuk. Nah, posisi seperti ini, kita screenshot atau print screen, tempelkan di tugas praktek hari 1 yang ada di slide 20. Oke, dengan posisi seperti ini, yang selanjutnya screenshot halaman asesmen yang sudah dibagikan kepada murid. Ya, di sini klik asesmen murid. Nah, di sini karena saya sudah pernah
memberikan asesmen, kita dapat screenshot sesuai dengan contoh di panduan. Seperti ini, kita screenshot. Tetapi jika Bapak Ibu belum pernah melaksanakan asesmen atau baru pertama kali ini dokumen sekolah, kita akan menyisipkan file dari doc misalnya. Nah, ini sudah ada di halaman dokumen sekolah. Kita lihat panduannya. Ya, di sini kita screenshot. Kemudian tempelkan crop. Ya, kemudian bagaimana membagikan akses edit ke Google Sheet. Nah, karena di sini akun milik saya, jadi akan kami bagikan akses edit ke Pak Antonius. Di sini kita bagikan aksesnya di sini. Nah, posisi seperti ini kita print screen, letakkan dalam tugas. Oke, kita rapikan. Nah, selanjutnya screenshot publikasi Google Sheet dengan nama sekolah Anda, di mana hanya anyone atau siapapun bisa melihat situs Anda. Oke. Kita kirim dulu. Ya. Kita publikasikan. Ya. Kita screenshot. Tempelkan di tugas praktek. Ya, untuk selanjutnya yaitu tugas tentang PMM, yaitu mengakses PMM, memanfaatkan asesmen dan juga mengakses bahan ajar. Ya, kita buka di tab baru. Di sini Merdeka Mengajar. Ya, kita klik masuk. Nah, ketika kita sudah menginstal aplikasi Merdeka Mengajar di Android, maka ketika kita membuka guru.kemdikbud.go.id, otomatis PMM juga sudah masuk. Nah, posisi seperti ini, kita screenshot atau print screen, tempelkan di tugas praktek hari 1 yang ada di slide 20. Oke, dengan posisi seperti ini, yang selanjutnya screenshot halaman asesmen yang sudah dibagikan kepada murid. Ya, di sini klik asesmen murid. Nah, di sini karena saya sudah pernah memberikan asesmen, kita dapat screenshot sesuai dengan contoh di panduan. Seperti ini, kita screenshot. Tetapi jika Bapak Ibu belum pernah melaksanakan asesmen atau baru pertama kali Merdeka Mengajar, maka klik asesmen murid, pilih fase sesuai kelas Bapak Ibu, misalkan 3 dan 4, dipilih numerasi ataupun literasi, kita pilih salah satu materi, misalkan soal bilangan. Ya, ini soalnya terdiri dari 5 pilihan ganda, 3 pilihan ganda kompleks, 1 pencocokan, dan 1 uraian. Kita gunakan asesmen ini. Ya, lanjut. Oke, misalnya kelas tujuan tadi kelas 4. Berarti kita tulis kelas 4. Tingkatan kelas 4. Tahun ajaran 2022-2023. Kita buat kelas. Ya, klik kelas 4, kita lanjut. Oke, di sini dibuat tautan. Nah, ini tautan ini yang kita bagikan melalui WhatsApp. Misalnya disalin tautan ini bagikan ke WhatsApp. Oke. Nah, ini nanti
akan menjadi asesmen yang diberikan ke siswa. Jadi asesmen saya di sini yang tadi kita buat untuk bilangan numerasi. Oke, tahu tanda kadaluarsanya Senin 25 Juli. Kita screenshot atau print screen, kita tempelkan dalam tugas praktik sebagai asesmen yang dibagikan kepada siswa. Oke, selanjutnya adalah screenshot halaman perangkat ajar sesuai dengan fase masing-masing. Di sini perangkat ajar kita memilih perangkat ajar atau materi di asesmen. Ya, kita kembali. Di sini kita pilih perangkat ajar. Ya, kita cari di sini sesuai dengan kelas milik kita. Misalkan mau mencari bahasa Indonesia. Nah, ini perangkat ajar kita, screenshot atau print screen, tempelkan di tugas hari 1. Oke. Terakhir. Nah, terima kasih setelah mengerjakan tugas praktek hari pertama. Tugas kita selesai sampai di PMM. Nah, ini Bapak Ibu nanti keluar dari praktek. Ya, kalau di sini sinyalnya bagus, berarti semua yang sudah kita inputkan tadi, hasil print screen atau screenshot tadi akan tersimpan secara otomatis. Oleh karena itu, kita keluar dari sini, nanti di bagian tugas Bapak Ibu bisa melihat tugas, kemudian serahkan sebagai tugas hari pertama gitu. Ya, jadi nanti muncul view tugas, lihat tugas, baru serahkan. Begitu. Demikian untuk pembahasan kita ya dalam pelatihan desain pembelajaran kurikulum sebagai tugas hari ke-1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.